Beban produksi itu bisa diukur, tonase itu bisa diukur, jam lembur bisa dicatat. Tapi siapa yang nyatet beban mental? Siapa yang nyatet capeknya pikiran kita? Gak ada. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu kapan kita mengkritik teman kita atau menegur atau mungkin bercanda, tiba-tiba teman kita sakit hati atau kita bilang baper, atau tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak pernah tahu? Karena beban mental itu memang nggak ada yang tahu. Siapa tahu candaan kita yang ringan di kantor, sindiran kecil yang kita bawa sebagai bercanda, ternyata menimbulkan luka yang begitu mendalam karena kondisi orang tersebut tidak baik-baik saja. Bisa dilihat di slide ini, ada sebuah garis. Garis itu adalah sikap normal kita sehari-hari. Bagaimana kita bertindak, berpikir, merasa saat tidak ada ancaman. Oke, tidak ada pukulan dari monster. Seperti apa kita sikapnya? Apakah kita ceria? Apakah kita suka bercanda? Apakah kita suka ngobrol dan menjalin hubungan dengan orang lain? Apakah waktu kita ke kantor kita senyum? Nah, itu sikap normal. Ada yang sikap normalnya cemberut mukanya. Ya ada, tapi itu sikap normal. Dia nggak ada masalah aja, tidak ada hantam aja, udah cemberut. Oke, itu kita jadikan sikap normal. Selanjutnya, next, hal buruk terjadi. Nah, saat hal buruk terjadi atau rangkaian hal buruk terjadi, suatu saat, cepat atau lambat, kita akan snap. Snap itu bisa dibilang kita akan bereaksi, gitu ya. Akan meledak. Next lagi. Dan di nomor 3, nomor 1 tadi sikap normal, garis yang horizontal. Setelah itu hal buruk terjadi, lalu kita bereaksi, kita turun. Nah, itu kita meledak. Setiap orang punya level bubuk mesiu yang berbeda dalam self controlnya, dalam mengontrol ketika dia snap, ketika dia meledak. Nah, berikutnya nomor 4 adalah seberapa lama kita kembali ke normal. Dari kita snap, dari kita meledak, itu butuh waktu berapa lama sih? Apakah cuma 1 menit? Tarik nafas, keluar ruangan, cari angin, menghirup udara segar. Oke, aku mau fokus kerja. Omongan dia tidak berarti apa-apa. Aku tidak mengizinkan apapun yang dia omongin bikin aku gagal dalam bekerja. Balik ke ruangan, fokus lagi, lanjut meeting lagi. Itu ada orang yang cuma 1 menit. Ada juga yang sampai 1 jam. Ada yang sampai 1 hari. Setelah tidur baru besoknya kembali normal. Tapi ingat, ada juga beberapa orang di sekitar kita yang kalau habis meledak, 1 minggu dia tidak kembali normal. Jadi setiap orang punya level kecepatan untuk kembali ke normal yang berbeda-beda. Next, dan yang terakhir teman-teman adalah ketika nanti kembali setelah hancur, setelah kita meledak, ketika kita kembali ke normal, apakah saat kita kembali di posisi yang lebih baik atau di posisi yang lebih buruk? Digambarkan itu ada sikap kita setelah kembali waras, sikap kita biasanya di tengah, dan sikap kita kembali waras tapi